Hai guys, Halo guys. Halo. Halo. Hai guys. perkenalkan nama saya Raden Erika Maura Nugraha dengan NIM 23050055. Nama saya Raji Fikri dengan NIM 23050066. Nama saya Rifki Aryan, NIM saya 23050063. Perkenalkan, nama saya Taufik dengan NIM 23050074. Perkenalkan, nama saya MP Budi Listira, NIM 23050073. Jadi kami akan menjelaskan tentang cekungan bintuni yang berasal dari Papua Barat. Geologi dasar mempelajari struktur, proses, dan evolusi bumi sejak awal pembentukannya. Salah satu fokus penting dalam kajian geologi adalah cekungan sedimen yang berperan sebagai tempat akumulasi material sedimen dan menjadi lokasi potensial bagi pembentukan sumber daya alam dan minyak dan gas bumi. Di wilayah timur Indonesia terdapat sebuah cekungan sedimen yang sangat signifikan secara geologis maupun ekonomis, yaitu cekungan bintuni. Cekungan bintuni merupakan salah satu cekungan sedimen penting di Indonesia Timur yang terletak di Provinsi Papua Barat. Cekungan ini memiliki sejarah geologi kompleks dan kaya akan sumber daya hidrokarbon, menjadikannya salah satu target utama eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Cekungan Bintuni adalah cekungan tersier akhir yang terletak di Irian Jaya. Cekungan ini mencakup bagian tenggara Kepala Burung, sebagian besar Teluk Bintuni, dan bagian timur Semenanjung Bomberai. Batas timur cekungan ini adalah Sesar Naik Arguni, yang terletak di depan sabuk lipatan Lenguru yang terdiri dari batuan plastik Mesozoikum dan batu gamping tersier yang terlipat dan terdesak secara intensif. Batas barat ditandai oleh tinggian struktural, yaitu Punggungan Sekak dan perpanjangan utaranya, Plato Ayamaru yang memisahkannya dari cekungan Salawati. Di sebelah selatan, cekungan Bintuni membentang hingga sesar Tarera Alduna yang sejajar dengan zona sesar Sorong. Geologi regional. Latar tektoniknya ini adalah aktivitas tektonik dapat dibagi menjadi dua periode utama yang sangat mempengaruhi geologi wilayah Kepala Burung. Lalu periode pratumbukan. Periode pratumbukan atau Paleozoikum akhir Oligosen mewakili periode waktu geologi ketika batuan di Provinsi Papua diyakini merupakan bagian dari keraton Australia. Konfigurasi host graben berdarah utara selatan yang kompleks terlihat pada strata Permian. Mungkin merupakan perpanjangan dari sistem Rift Paleozoikum Australia. Sistem Horst dan Graben kedua berarah barat laut sampai dengan tenggara. Terbentuk sebagai bagian dari peristiwa Rift awal Jurassik yang mengaktifkan kembali struktur Paleozoikum yang lebih tua. Periode pasca tumbukan atau Oligocene hingga Resen mewakili periode waktu geologis setelah tumbukan. Tepi lempeng Australia Utara dengan lempeng Pasifik. Bagian utara tepi benua Australia yang dicirikan oleh patahan purba barat laut sampai dengan tenggara dan timur sampai dengan barat diwarisi dari sistem Rift Paleozoikum. Selanjutnya itu ada stratigrafi. Secara umum, sedimentasi terutama bersifat klasik selama Pratensir di atas Kepala Burung. Kemudian kondisi platform mendominasi dan rangkaian tersebut. Karbonat tebal di endapan selama sebagian besar Kenozoikum pada akhir Mesozoik awal. Pliocene terjadi aktivitas tektonik kuat dan sedimentasi klasik berlanjut. Batuan dasar adalah rangkaian turbidit, yaitu formasi kemum berusia Silur Devon yang terdiri dari serpih, grauwijk, dan klasik kasar yang telah mengalami epimetamorfosis, terlipat dan diterobos oleh pluton granit selama orogeni pasca Devon. Kelompok Alpham terletak tidak selaras di atas batuan dasar dan merupakan siklus regresif dari karbon atas hingga Permian paling atas. Kelompok ini terbagi menjadi 3 formasi. Dari bawah ke atas ada Almau, Alfat, dan Alnin.
Fase regresi yang dimulai pada Permian atas berlanjut hingga periode Trias hingga awal Jura. Dengan pengendapan formasi Tipuma kemudian ditindih oleh sedimen Laut Kapur atas formasi Jas. Formasi Waripi yang terletak di atas formasi Jas mewakili transisi dari seri klasik pratensir ke rangkaian karbonat tersir, di mana kondisi platform mendominasi. Rangkaian karbonat tebal berusia Eoson hingga Miosen terdiri dari 3 formasi dari dasar ke atas, Foumai, Sago, dan Kais yang dikelompokkan sebagai batu gamping Nugini. Pada Pliocene awal terjadi aktivitas tektonik intensif yang mengakibatkan pembentukan cekungan bintuni dan sabuk lipatan Lenguru. Blok umum terangkat menyediakan sumber klasik untuk formasi Steenkool. Peristiwa tektonik terakhir pada akhir Pliocene hingga awal Pleistocene bertanggung jawab atas ketidakselarasan yang diikuti oleh pengendapan formasi sel yang bersifat konglomeratif. Selanjutnya, petroleum system. Petroleum system dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada batuan induk. Batuan induk potensial terutama terdapat di 3 zona, serpih dan batu bara, kontinental formasi anim, permain akhir, serpih dan batu bara laut terbatas, hingga kontinental, formas awal hingga tengah, juara, peng karbonat dan batu gamping laut, tersier dari formasi Waripi dan kelompok batu gamping Nugini. Selanjutnya reservoir. Reservoir utama penghasil gas terdapat di batu pasir, Fluvio, Detaik, Mafif, juara tengah hingga akhir yang termasuk dalam kelompok kebanggaan bahwa batu pasir ini umumnya memiliki dasar erosinal yang tajam dan pola pengerucut ke atas. Formasi Kais juga merupakan reservoir utama di cekungan Bintuni. Terbagi menjadi 2 anggota, batu gamping Kais yang porus dan anggota Sakau yang terdiri dari batuan gamping koral nodular. Selanjutnya ada penutup. Penutup regional di cekungan Bantuin meliputi batu lempeng dan serpih kebenggelan atas dan bawah, juara akhir hingga Eosen, serta batu lempung Steenkool, Mission akhir hingga Resen. Selanjutnya migrasi. Migrasi diperkirakan terjadi di samping tapi berat laut, cekungan yang landai, batuan oleh sifat mafif dan kontinu dari batu pasir deltik juara. Selanjutnya ada hidrokarbon fly. Batuan induk potensial untuk reservoir juara adalah serpih dan batu bara jual awal hingga tengah, serta permain akhir. Perangkap hidrokarbon termasuk struktur deep closet, Robial 1 dan struktur flower was 1. Berikut ini adalah beberapa contoh dari lapangan atau wilayah kerja migas di cekungan Bintuni. Yang pertama, itu ada peta cekungan Bintuni dan blok migas. Gambar ini menampilkan batas cekungan Bintuni yang disorot garis ungu, memperlihatkan pembagian sub-ASEAN, batas lempeng regional, dan pembagian blok wilayah kerja migas. Lalu yang kedua adalah lokasi lapangan di Teluk Bintuni atau proyek tangguh LNG. Gambar ini memperlihatkan lokasi Teluk Bintuni dan posisi lapangan-lapangan utama seperti Wiriagar, Forwata, dan Robiba, termasuk jalur sumur dan area survei 3D seismik di sekitar wilayah produksi LNG Tangguh. Lalu, gambar ini adalah contoh lapangan onshore KFOR Field. Gambar ini menunjukkan lokasi lapangan KFOR, satu lapangan onshore di wilayah cekungan Bintuni sekitar 50 km barat laut Teluk Bintuni. Lapangan ini memproduksikan dan formasi Kais atau batu gamping Miosen tengah sejak masa kolonial Belanda. Lalu yang terakhir ada gambar dari seismi tegak bujur atau 2D seismic line. Gambar ini menampilkan profil seismik melintang atau west-east yang melintasi area tangguh dan cekungan Bintuni.
terlihat struktur antikline reservoir utama seperti Wiryagar, Roa Biba, dan Forwata, serta kontur waktu lapisan sebelum formasi kais. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.